Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas iPhone jadul teman-teman yang masih aja gue pakai sampai detik ini di tahun 2024 teman-teman ya. Jadi iPhone ini tuh udah termasuk kategori jadul dan udah old banget, udah saatnya pensiun. Tapi sampai sekarang itu ternyata masih berfungsi dan masih gue pakai teman-teman ya. Jadi guys, tanpa banyak basa-basi kita langsung bahas aja secara detail guys ya. Let's go. Oke guys, jadi yang pertama-tama kita akan ngebahas iPhone 4S teman-teman. Jadi ini adalah iPhone 4S gua yang selama ini masih tetap aja bisa gua pakai untuk kehidupan sehari-hari gua teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke 4S, kita lihat dulu untuk penjelasan dari iPhone 4S sendiri teman-teman. Ini gua buka dulu, jadi kita langsung searching aja di sini. Nah, di sini gue pengen ngasih lihat ke kalian kalau untuk Apple iPhone 4S sendiri itu tuh untuk tahun rilisnya adalah tahun 2011 teman-teman. Jadi ini tuh udah sekitar 13 tahun September nanti teman-teman. Oktober nanti guys ya. Di sini ada tulisan Oktober. Berarti nanti bulan Oktober itu udah genap sekitar 13 tahun guys ya. Nah, kalau untuk 4S sendiri ini tuh untuk besaran layarnya cuma 3,5 inci. Kemudian untuk kamera belakangnya itu 8 megapiksel. RAM-nya guys cuma 512 MB alias nggak sampai 1 GB. Dan juga baterainya di angka 1432 mAh teman-teman. Nah, kalau untuk layar depannya di sini tuh VGA doang teman-teman, luar biasa sedih guys ya. Kalau untuk main kameranya itu 8 megapiksel guys ya, dan ini bisa nge-record di 1080 30 frame per second teman-teman. Nah, secara sekilas teman-teman itu sih untuk dari sisi spesifikasi untuk iPhone 4S gua ini guys ya. Nah, jujur kalau untuk iPhone 4S gua ini tuh waktu itu gua beli seharga 400.000 kalau nggak salah teman-teman. Nggak ada masalah sama sekali teman-temannya, tapi ini udah jailbreak guys ya. Di sini ada Cydia. Nah, kalau untuk sinyal di iPhone 4S gue ini tuh masih ada sinyalnya, lancar aja, nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi kalau untuk sinyal XL dan Telkomsel itu udah gue coba di 4S gue tuh tidak ada permasalahan sama sekali. Kalau untuk dari sisi home buttonnya ini juga masih berfungsi dengan normal untuk home buttonnya teman-temannya, kita bisa lihat sendiri. Oke, ini bisa dibuka guys ya. Kemudian kalau kita seperti ini, nah ini masih berfungsi dengan normal. Hello Siri. Untuk Sirinya juga masih jalan-jalan aja teman-teman. Jadi tidak ada permasalahan sama sekali. Nah, gua mau kasih informasi ke kalian kalau untuk iPhone 4S ini sebenarnya kalau untuk dari sisi kamera ya, ini sebenarnya udah jelek banget. Cuman ya untuk kualitas yang udah 13 tahun ini ternyata gue bisa bilang ke kalian masih oke-oke aja sih ya. Kalau untuk kameranya bisa untuk ngemotoin teman-temannya seperti ini teman-temannya. Nah, tapi kalau untuk dari sisi performanya udah nggak bisa banyak lagi yang gue lakukan di iPhone 4S gue ini teman-teman. Nah, kalau untuk keseharian gue tuh untuk 4S gue ini gue sering pakai di Spotify aja sih guys ya, buat dengerin lagu ini masih lumayan bisa guys ya. Kalau cuma buat dengerin lagu untuk speakernya ini gue bisa bilang speakernya masih Yahoo banget, masih bagus banget teman-teman. Kalau untuk dari sisi speakernya ini gue masih suka banget sih dengerin lagu di iPhone 4S gue ini dengan aplikasi Spotify ini masih nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Nah, selain dari aplikasi Spotify yang biasanya gue pakai di iPhone 4S gue ini itu adalah dari Instagram. Kalau untuk buka Instagram sendiri sebenarnya masih bisa ya kalau untuk di iPhone 4S gue ini teman-teman. Nah, di sini gue langsung bukain aja untuk Instagram, kalian bisa lihat sendiri seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau untuk Instagram ini ya. Ini masih bisa gue lihat nih Fabrizio Rom, kemudian ada yang namanya Fabrizio Rom lagi, Well teman-temannya. Nah, jadi sebenarnya kalau sekedar untuk buka Instagram masih bisa, dengerin lagu tuh masih bisa guys ya. Nah, tapi kalau kalian bilang ini tuh udah lemot, betul ya, ini lemot banget yang gue rasakan. Jadi kalau misalkan kalian tuh nggak penting ya nggak usah pakai 4S lagi, karena memang udah saatnya kita nggak usah pakai 4S lagi guys ya. Nah, ini pun kalau untuk explore-nya kami mohon maaf, tapi ini terjadi kesalahan, harap coba lagi. Sebelumnya itu masih bisa sih di explore-nya ini teman-temannya, cuman sekarang udah kayak gini. Tapi kalau untuk sekedar scroll home screen tuh masih bisa ya kalau untuk di iPhone 4S. Jadi kalau untuk 4S ini sehari-hari itu hanya gue pakai untuk dengerin lagu doang guys ya. Jadi kalau untuk dari sisi desainnya seperti ini, kemudian 4S gue ini untuk iOS-nya itu mentok teman-temannya di iOS 9 kalau nggak salah. Ini kita cek bareng-bareng ini di umum, kemudian di bagian iOS-nya guys ya, mengenai di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk iOS di iPhone 4S gue itu adalah iOS 9.3.6. Jadi walaupun ini udah jadul, memang masih tetap aja gue pakai untuk dengerin lagu doang guys ya.
Oke, Forest ini masih keren banget sih guys ya. Mantap banget guys. Oke guys, jadi kalau untuk iPhone jadul selanjutnya itu adalah iPhone 5s teman-teman. Jadi ini adalah iPhone 5s yang gue beli ya beberapa saat yang lalu dan udah gue pakai untuk kegiatan gue sehari-hari teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke detailnya, gue akan kasih lihat ke kalian kalau untuk spesifikasi dari iPhone 5s itu seperti apa sih teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk iPhone 5s ini sendiri itu rilis tahun 2013 teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri September 2013, berarti kalau untuk tahun ini tuh September nanti itu genap umurnya 11 tahun guys ya. Nah, kalau untuk speknya sendiri ini kalau untuk besaran layarnya tuh 4,0 inci teman-teman, 4 inci doang, kamera belakangnya 8 megapiksel ya. Kemudian untuk RAM-nya 1 GB itu berarti ada peningkatan dibandingkan Forest yang cuma setengah GB. Kemudian untuk baterainya di angka 1560 mAh termasuk kecil juga ya upgrade-nya daripada iPhone 4S yang di angka 1400-an mAh teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk kamera depannya di sini tuh udah 1,2 megapiksel ya, jadi bukan VGA lagi. Dan untuk kamera belakang bisa nge-record di 1080 30 frame per second, sedangkan untuk kamera depan di 720 30 frame per second teman-teman. Itu kalau untuk spesifikasi dari iPhone 5s. Nah, kalau kalian tanya ke gua, Bang, sehari-hari untuk iPhone 5s ini abang pakai buat apa sih? Sebenarnya untuk 5s ini masih tetap produktif ya bagi gue secara pribadi. Yang pertama gue tuh selalu pakai buat dengerin musik di iPhone 5s karena untuk suaranya gue masih ngerasa jernih ya, bagus banget. Kemudian untuk dari sisi baterai, untuk dengerin Spotify itu 2 jam lebih tuh masih tembus loh teman-temannya. Itu sih yang gue rasakan dari pengalaman gue menggunakan iPhone 5s ini pas gue dengerin lagu di Spotify. Jadi kalau untuk kualitas suara, kualitas baterai untuk Spotify itu masih bisa, nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Nah, selanjutnya yang sering gue pakai itu adalah dari Instagram. Kalau untuk Instagram sendiri sebenarnya gue tidak menemukan yang namanya masalah, kecuali memang dia agak-agak sedikit lambat ya, bootingnya agak lama, udah nggak sesemut iPhone zaman sekarang atau smartphone zaman now yang udah ngibrit banget teman-teman. Harap dimaklumi dan memang gue tidak ada masalah sama sekali. Kalau misalkan gue buka explore di Instagram juga lancar-lancar aja, tidak ada permasalahan sama sekali teman-teman. Nah, seperti ini kalian bisa lihat sendiri dia ngeloading, kemudian dia ngeloading lagi, tidak ada permasalahan sama sekali, bisa kebuka lancar-lancar aja guys ya. Nah, kalau dimasukkan ke bagian home juga seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Nah, nggak ada masalah sama sekali. Kalau untuk profil gua juga di sini seperti ini, tidak ada permasalahan sama sekali. Jadi kalau untuk Instagram gua masih sering pakai ya di iPhone 5s gua ini teman-teman. Nah, kalau untuk masalah sinyal juga di sini aman-aman aja. Kemudian kalau untuk dari sisi iOS sendiri, di sini gue pengen kasih lihat kalian untuk iOS-nya di angka 12.57 mentoknya teman-teman. Nah, selain untuk masalah Spotify dengerin lagu atau misalkan baca berita di Tirto itu masih bisa teman-teman, ngeliatin Tokopedia, ngeliatin Shopee itu juga masih bisa, nggak ada masalah sama sekali. Permasalahannya adalah dia booting agak lama ya untuk ngebuka halamannya itu guys ya. Nah, kalau misalkan untuk sisi game ini juga masih bisa, nggak ada masalah sama sekali. Nah, kalau untuk foto, gue masih bilang untuk kamera di iPhone 5s ini masih bagus-bagus saja guys ya. Nih, gue fotoin sekarang nih. Oke. Nah, untuk fotonya gue ngerasa memang untuk kualitasnya juga memang ya masih bagus-bagus saja ya, walaupun udah nggak ada yang bisa dibanggakan, tapi bisa memfoto dengan jelas. Jadi bisa jelas lah kalau sekedar ngirim catatan, untuk catatan yang kita tulis ke saudara-saudara kita lewat WhatsApp itu juga masih bisa ya teman-teman. Kebetulan untuk WhatsApp gue nggak pakai di sini karena gue cuma punya satu nomor doang yang bisa dijadikan WhatsApp. Kalau untuk nomor yang ada di sini tuh nggak gue pakai WhatsApp teman-teman. Nah, kalau untuk dari game di sini sebenarnya gue bisa bilang ke kalian Mobile Legends itu masih bisa kebuka, cuman udah nggak bisa dimainin lagi karena dia force close. Kalau untuk Subway Surf masih bisa, Temple Run masih bisa, dan PUBG juga masih bisa. Gua akan ngajakin kalian untuk main PUBG sebentar teman-temannya. Let's go. Oke guys, jadi sekarang gua udah in game di PUBG teman-temannya. Jadi di sini gue pengen ngajakin kalian untuk ngeliat dulu untuk settingan grafiknya itu. Kalau untuk grafik dan audio di sini kalian bisa lihat sendiri medium smooth doang teman-temannya. Jadi ini doang yang bisa gue mainkan. Jadi ini kita langsung main aja teman-temannya. Oke guys, ini kita lagi main guys ya. Aduh, ada musuh nih. Di carry. Buang aja guys.
Masih ada guys orang guys. Mantap. Enak banget nih guys. Oke guys, jadi sekiannya yang bisa gue share ke kalian tentang iPhone gue yang memang udah jadul tapi sampai detik ini masih bisa gue pakai untuk kegiatan entertainment doang ya, dengan lagu, buka Instagram, dan main game ringan doang. Kalau untuk urusan produktivitas, untuk iPhone jadul ini udah nggak perlu dipakai lagi karena udah nggak bisa apa-apa guys ya. Karena untuk produktivitas gue tuh pakai 11 Pro dan juga iPhone 13. Jadi walaupun iPhone ini masih jadul, tapi untuk sekedar entertainment itu masih bisa, jangan diremehkan gitu teman-temannya. Nah, buat kalian yang masih pakai iPhone 4S sebagai ataupun iPhone 5S, boleh share di komentar YouTube ini, kita diskusi bareng-bareng untuk experience gue tuh masih kalian pakai buat apa sih untuk iPhone jadul seperti ini teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini, semoga kalian semua mendapatkan sedikit informasi yang berguna dan selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bye bye guys ya.